Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya Kita sudah bersuci atau untuk berwudu. Terima kasih, Kemudian Bapak. bersentuhan dengan dua batal, wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pendengar Fatwa TV dimanapun Anda semuanya berada. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ya, kembali Allah pertemukan kita dalam program Live Interaktif, dan ini merupakan edisi pertama alias perdana untuk pertukaran jam ya. Kita informasikan biasanya kalau di kesempatan hari Rabu malam Anda menyaksikan tayangan live interaktif konsultasi keluarga yang diampu oleh guru kita Ustadz Dr. Syafiq Riza Hasan Basalam MA. Kemudian per hari ini pemirsa dan juga pendengar kami informasikan bahwa ada pertukaran hari. Dan hari ini adalah jadwal dari live interaktif Jalan Lurus yang diampu oleh Ustadz Dr. Abdullah RMA. Dan Anda bisa tetap menyaksikan program-program live interaktif tentunya di malam hari pukul 20 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa, ini kita akan berikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz atau bisa manfaatkan layanan website kami bagi yang ingin mengirimkan pertanyaan di www.dewanfatwa.com. Dan malam hari ini telah hadir bersama kami di studio Fatwa TV Jember pemateri kita Ustaz Dr. Abdullah. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sehat Ustaz ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mana Pak Nizar? Alhamdulillah juga sehat Ustaz Sehat, ya. masyaallah. Nah, barakallahu fikum Ustaz. Fikum barakallah. Nah, malam hari ini dan pendengar termasuk pemirsa, kita juga turut sapa bagi Anda pendengar radio yang merelay program siaran kami. Di antaranya adalah Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, kemudian Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amoeba Pangkal Pinang, kemudian Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al Hikmah Banyuwangi, ada Tua FM Riau, Radio Madinah Caruban, dan juga Mas FM Sragen. Sebelum kita bacakan pertanyaan sudah kita dapatkan di meja redaksi, kita akan perkenankan kepada Ustaz terlebih dahulu untuk menyampaikan satu materi pembuka malam hari ini. Nah, tafadhol Ustaz. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para ikhwah dan juga para akhwat, saudara dan juga saudari para pemirsa Fatwa TV dimanapun antum berada. Alhamdulillah kita sekarang sudah di akhir dari bulan Dzulqa'dah. Dan sebentar lagi insya Allah kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Bulan yang kedua di antara 3 bulan haram yang berurutan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram. Ada di dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan tentang salah satu di antara hukum yang berkaitan dengan orang yang akan melaksanakan ibadah kurban. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Rasulullah SAW mengatakan, "Idza dakhala al-ashra atau al-ashru wa arada ahadukum an yudhhiya fala ya'khudh min sya'rihi wala min dhafarihi syai'an." Yang artinya, apabila memasuki 10, maksudnya adalah memasuki 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, keluar dari bulan Dzulqa'dah, terlihat hilal Dzulhijjah, berarti sudah memasuki hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Disebutkan di sini 10 karena tanggal 10 Dzulhijjah ini mulai disyariatkan menyembelih hewan kurban. Apabila sudah masuk 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian ingin menyembelih kurban,
baik korban kambing ataupun sapi ataupun unta, yang jelas dia punya niat untuk menyembelih tahun ini. Baik kambingnya sudah ada atau hewan yang mau disembelih sudah ada, ataupun kambingnya baru akan dibeli misalnya menjelang tanggal 10. Yang jelas dia punya niat untuk menyembelih di tahun tersebut. Wa arada ahadukum an yudhhiya. Apa kata Nabi SAW? Fala ya'khud min sya'rihi. Maka janganlah dia mengambil dari rambutnya. Tidak boleh mengambil dari rambutnya. Dan rambut ini umum, baik yang ada di kepalanya ataupun yang ada di kumisnya. Maka Nabi SAW di sini melarang kita untuk memotong maupun mencukur rambut. Dan ucapan beliau min sya'rihi, dari sebagian rambutnya. Sebagian saja tidak boleh, apalagi seluruhnya. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala min dhafarihi syai'an. Dan tidak boleh juga memotong kukunya, memotong sebagian dari kukunya sedikit pun. Ini juga termasuk yang dilarang. Jadi baik sedikit maupun banyak tidak boleh. Dan ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, fala, maka janganlah, asalnya adalah menunjukkan keharaman. Karena sesuai dengan kaidah asal dari larangan adalah lit tahrim. Asal dari larangan adalah untuk pengharaman. Jadi jangan kita bermudah-mudahan di sini. Kalau kita memang niat ingin menyembelih di tahun tersebut, maka tidak boleh mengambil rambut ataupun kuku. Dan kalau melakukannya dalam keadaan dia sadar, dalam keadaan dia tahu ilmunya, maka dia berdosa. Sehingga seseorang hendaklah punya niat yang kuat. Kemudian juga hendaklah dia membersihkan dirinya sebelum memasuki 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi kalau memang merasa rambutnya sudah gondrong, kumisnya sudah panjang, ya kita potong sebelum masuk tanggal 1. Kuku juga demikian, diperiksa kukunya. Kemudian apakah ini berlaku untuk laki-laki misalnya yang dia punya harta dan dia menyembelih untuk dia dan juga keluarganya? Berlaku larangan ini untuk laki-laki itu saja, atau ini juga berlaku untuk keluarganya yang nanti akan dia masukkan juga dalam pahalanya? Jawabannya adalah ini berlaku untuk orang itu saja. Artinya yang dia sebagai kepala keluarga, dia yang punya uang, dia yang membeli kambingnya, meskipun dia memasukkan istri dan juga anaknya juga mendapatkan pahala, tapi untuk larangan ini itu hanya berlaku untuk kepala keluarga tersebut. Atau dikatakan al-mudahhi, orang yang berkorban. Adapun al-mudahha anhu, adapun orang-orang yang dia masukkan dalam pahala, maka ini mereka tidak terkena larangan. Jadi istrinya tetap dia tidak ada larangan di hari-hari tersebut, anak-anaknya juga demikian. Karena ini hanya berlaku bagi orang yang berkorban saja. Taib. Sampai kapan larangan tersebut berlaku? Nabi SAW mengatakan hatta yudhhiya, sampai dia berkorban. Artinya sampai hewan korbannya disembelih. Kalau disembelih pada tanggal 10 Dzulhijjah jam 8 misalnya, berarti setelah disembelih sudah ya dia menjadi halal kembali
boleh dia memotong kukunya, boleh dia memotong rambutnya. Tapi misalnya tanggal 10 belum, baru disembelih tanggal 11. Berarti ya baru tanggal 11 dia boleh memotong rambutnya, boleh memotong kukunya. Jadi ucapan Nabi SAW hatta yudhahya, sampai dia berkorban, menunjukkan bahwasanya larangan tersebut berlaku sampai dia menyembelih hewan korbannya. Baik, bagaimana seandainya dia mewakilkan? Dia tidak menyembelih sendiri, dia mewakilkan kepada orang lain. Bahkan terkadang dia berada di satu tempat, hewan sembelihnya berada di tempat yang jauh, diwakilkan kepada orang lain. Lalu bagaimana larangan tersebut? Ya, larangan tersebut berlaku dan dia harus nunggu, ya, mendengar kabar dulu bahwasanya hewan sembelihnya telah disembelih. Kalau setelah ditanya sudah disembelih atau belum, dia mengatakan sudah, berarti dia sudah tidak diharamkan lagi untuk memotong kuku dan juga memotong rambutnya. Jadi dia harus tanya dulu, sudah disembelih atau belum hewannya. Ini perlu diperhatikan para ikhwah dan juga para akhwat sekalian, sebuah hukum yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Semoga Allah SWT memudahkan kita untuk menghidupkan sunnah beliau SAW. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat ya untuk kita semuanya pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda semuanya berada. Baik Ustaz, berbicara soal kurban Ustaz ya. ya. Ada mungkin sebagian orang yang belum melaksanakan akikah atau mengakikahi putra-putrinya Ustaz. Nah. Ketika mungkin sama-sama memiliki rezeki untuk membeli kambing, ini harus didahulukan yang mana Ustaz ya? Akikah maupun berkorban ini sama-sama menurut pendapat yang lebih kuat, hukumnya adalah sunnah muakkadah, bukan merupakan kewajiban. Sehingga kalau memang ini adalah sunnah muakkadah dan ini adalah sunnah muakkadah, maka seseorang silakan dia memilih salah satu di antara dua ibadah tersebut. Kemudian mungkin sekedar pertimbangan, kalau akikah ini waktunya kan luas. Seorang bisa mengerjakan akikah di bulan Dzulhijjah maupun di luar bulan Dzulhijjah. Adapun menyembelih hewan korban ini hanya terbatas pada 4 hari, yaitu tanggal 10, 11, 12 dan juga 13 Dzulhijjah. Sehingga kalau memang dalam sebuah keadaan dia punya uang lebih, atau dia saat itu hanya memiliki uang cukup untuk beli satu kambing misalnya, dan dia ada harapan untuk memiliki uang kembali pada bulan-bulan setelah bulan Dzulhijjah, maka mana yang dia dahulukan? Yang dia dahulukan tentunya dia berkorban ya, karena waktunya memang terbatas. Baru nanti setelah bulan Dzulhijjah, bulan Muharram dan seterusnya, dia ada rezeki lagi, baru dia melakukan akikah. Sehingga dengan demikian dia melaksanakan dua ibadah yang agung sekaligus. Ya, bukan salah satu yang dia tinggalkan. Cuma dia mendahulukan berkorban karena memang waktunya yang terbatas. Wallahu taala a'lam. Nah, Baik Ustaz. Ya. Ini berbicara soal kurban lagi ya. Kita lihat mungkin banyak di antara kaum muslimin ini yang sebenarnya mampu untuk berkurban Ustaz ya. Karena mungkin kita melihat rumahnya, gadgetnya Ustaz, kendaraannya bahkan ini terbilang dalam kategori mewah Ustaz. Kemudian ketika dia tidak berkurban Ustaz, apakah ada ancaman Ustaz, mungkin dalam sisi agama kepada orang yang mampu tapi dia tidak atau enggan berkurban Ustaz? Ya. Seperti yang tadi kita sebutkan, hukum berkorban adalah sunnah muakkadah, tidak sampai kepada kewajiban. Kalau memang dia tidak berkorban, meskipun sebelumnya juga memang belum berkorban, dia punya uang dan dia tidak berkorban pada tahun tersebut, maka pendapat yang lebih kuat dia tidak berdosa. Karena memang ini bukan sebuah kewajiban tapi ucapan para ulama sunnah muakkadah. Muakkadah artinya adalah yang dikuatkan. Artinya dia mendekati kewajiban. Sehingga
ada sebagian ulama yang mengatakan hukumnya wajib bagi orang yang mampu ya. Dia mampu, punya harta yang lebih, maka wajib bagi dia untuk berkorban. Ini ada di antara ulama yang berpendapat demikian gitu. Sehingga Allah Ta'ala alam, karena ini adalah minimal, dia adalah sunnah muakkadah, maka kita dorong saudara-saudara kita, mereka adalah orang-orang yang kaya, orang-orang yang mampu, kita dorong untuk berkorban. Masya Allah. Ya, dan menghidupkan sunnah Nabi SAW. Dan ini adalah syiar tauhid, syiar agama Islam, karena berkorban ini adalah termasuk ibadah yang agung, yaitu menyembelih. Dan Allah SWT mengatakan fasalli li rabbika wanhar, maka hendaklah engkau solat untuk Rabbmu dan menyembelihlah. Dan di dalam ibadah korban ini ada pengorbanan ya. Tunjukkan bahwasanya kecintaan kita kepada Allah ini lebih daripada kecintaan kita kepada harta kita. Silakan kita punya rumah, silakan kita punya mobil, silakan kita punya HP yang bagus, tapi jangan sampai kecintaan kita kepada perkara-perkara tersebut lebih besar daripada kecintaan kita kepada Allah. Nah, ini kesempatan bagi kita untuk menunjukkan bahwasanya cinta kita kepada Allah itu tetap lebih dan di atas daripada kecintaan kita kepada dunia ini. Belum lagi di sana ada hikmah-hikmah yang lain. Kita memupuk rasa sosial di antara kita. Ada sebagian saudara-saudara kita yang mungkin tidak seperti kita ya. Mereka jarang merasakan nikmatnya daging. Tapi ketika di hari-hari ini ya, ketika kaum muslimin mereka berhari raya Idul Adha dan mereka menyembelih hewan korban, maka mereka merasakan dan mereka bisa menyimpan daging tersebut dan menikmati daging tersebut bukan hanya di hari raya tapi juga di hari-hari setelahnya. Tentunya ini semua bisa memupuk ya rasa persatuan dan juga rasa saling kasih sayang di antara sesama muslim. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Ya, semoga ini menjadi penggugah semangat ya bagi siapapun di antara kita yang Allah berikan kemudahan, termasuk mungkin kelebihan harta, tidak berkorban tidak dosa Ustaz ya. Tapi ini adalah satu bentuk ibadah yang agung, mulia, dan waktunya pun terbatas. Betul. Tidak seperti ibadah-ibadah lainnya Ustaz ya. Barakallahu fikum. Betul. Nah, kita sudah tersambung Ustaz malam hari ini dengan penelpon pertama kita langsung dari Jember. Ada Pak Rudi. Fatwa TV. Assalamualaikum Pak Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jember ya Pak ya? Ya, Jember aja. Jember mana nih Pak? Jember di Jelbuk, Mas. Di mana? Di daerah Jelbuk. Oh, Jelbuk. Masya Allah. Barakallahu fikum. Silakan Pak Rudi. Monggo pertanyaannya. Ya, assalamualaikum dulu Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rudi. Ya. Ya, ini masih tentang tema yang diangkat pada malam hari ini Ustaz. Ya. Ini apa bedanya di antara akikah dengan dimaksud akikah dengan kurban itu Ustaz? Apa bedanya itu Ustaz? Oh ya. Terima kasih Ustaz. Baik. Dengan narasumbernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama menyembelih kambing Ustaz ya. Iya. Baik, gimana Ustaz? Akikah dengan berkorban sebagaimana kita tahu ini adalah ibadah menyembelih yang dilakukan di hari tertentu, yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Insyaallah masing-masing dari kita tahu tentang menyembelih korban ini. Adapun akikah, dan mungkin ada sebagian kita yang baru tahu ya tentang ibadah akikah. Akikah ini adalah sembelihan yang disembelih oleh seseorang sebagai bentuk rasa syukur dia atas nikmat anak yang Allah SWT berikan. Kalau anaknya adalah laki-laki, maka disunahkan untuk menyembelih 2 ekor kambing. Kalau anaknya adalah anak wanita, maka disunahkan untuk menyembelih 1 ekor kambing. Dan ini disunahkan akikah ini
pada hari yang ketujuh, setelah kelahiran. Nah, ini perbedaan antara menyembelih korban dengan akikah. Dari sini kita tahu bahwasanya akikah itu bisa di bulan Dzulhijjah, bisa di selain bulan Dzulhijjah, tergantung kapan lahirnya. Bahkan seandainya seseorang tidak mampu untuk melakukan akikah di hari yang ketujuh, maka bisa dilakukan di hari yang lain. Ini waktunya adalah waktu yang luas. Dan akikah dengan perincian yang tadi kita sebutkan. Anak laki-laki 2 kambing. Anak perempuan 1 kambing. Berbeda dengan korban. Korban seseorang bisa menyembelih 1 ekor kambing. Nah, itu kurang lebih perbedaan mendasar antara berkorban dengan akikah. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat ya untuk Pak Rudi di Jelbuk, Jember yang bertanya tadi. Kita akan bergeser ke kawasan Sumatera Utara. Kali ini bersama kami ada Pak Ino, Fatwa TV. Assalamualaikum Pak Ino. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan wa sahlan. Silakan Pak Ino, pertanyaannya Pak. Ya Ustaz. Saat sholat berjamaah, saf yang pertama telah penuh. Kemudian datang makmum sendirian. Ada keyakinan bahasanya yang berdiri sendirian tidak dapat pahala berjamaah Ustaz. Kemudian makmum yang sendirian di belakang ini menepuk pundak makmum yang di saf pertama untuk menemani ke belakang. Apakah ini sesuai sunnah atau bagaimana Ustaz Baik. pemahamannya? Nah, baik. Terima kasih Pak Ino pertanyaannya. Ini menarik nih Ustaz ya. ya, barakallahu fiik. Apabila shaf yang pertama sudah penuh, maka tidak masalah seseorang sholat sendirian di shaf yang kedua, dan tidak perlu dia menepuk pundak salah seorang yang ada di shaf yang pertama untuk menemani dia sholat di shaf yang kedua. Ini yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Jadi kalau memang sudah penuh, jangan kita memaksakan diri untuk bisa sholat di shaf yang pertama, tapi silakan kita membuat shaf yang baru di shaf yang kedua, dan tidak usah menepuk salah satu jamaah yang ada di shaf yang pertama. Yang dilarang itu kalau misalnya shaf yang pertama belum penuh, kemudian seseorang membuat shaf yang kedua. Nah, ini tidak sepantasnya yang demikian dilakukan. Dan sunnah Nabi SAW adalah mengisi shaf yang pertama terlebih dahulu, baru dia mengisi shaf yang selanjutnya. Apakah dikatakan sholatnya tidak sah? Kita katakan sholatnya tetap sah. Seandainya dia mengambil shaf yang kedua, padahal shaf yang pertama belum penuh, maka sholat yang dilakukan tetap sah. Tetapi dia meninggalkan satu di antara sunnah Nabi SAW. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Jadi tidak masalah Ustaz ya, sholat sendirian pun di shaf kedua tetap dihitung sebagai sholat berjamaah Ustaz ya. Baik, kita akan menuju ke penelpon ketiga malam hari ini dari Bintaro. Ada Pak Jailani. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul di Bintaro Pak ya? Iya betul, Tangerang Selatan Pak. Oke, baik. Silakan Pak Jailani pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, saya mau nanya tentang haji. Kan masih dalam bulan haji ini ya. Ya. Boleh Ustaz ya? Boleh, silakan. Ini Afwan Ustaz, kita kan rencana ada teman mau pergi haji pakai mandiri gitu Ustaz. Ya. Nggak ikut kuota pemerintah kemana kayak gitu, seperti haji backpacker gitu Ustaz. Ya. Kira-kira secara hukum Islam itu bagaimana ya Ustaz ya? Saya agak bimbang nih, tolong pencerahannya Pak Ustaz. Ya. Baik, terima kasih Selamat, Pak Jailani. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Kalau yang dimaksud adalah
seorang dia mengikuti haji bersama pemerintah, ya misalnya haji reguler atau haji plus misalnya. Kemudian ketika dia sampai di sana, dia memisahkan dirinya. Dia memisahkan dirinya dari rombongan karena ingin melakukan beberapa hal yang menurut dia itu adalah sunnah Nabi SAW yang biasanya kalau bersama rombongan yang lain ini ditinggalkan. Sehingga ada sebagian jamaah kita yang dia memilih untuk memisahkan diri dari rombongan. Kita katakan kalau memang ya seseorang setelah dia minta izin kepada ketua kloter, dan biasanya itu ada perjanjian, maksudnya kalau ada apa-apa maka tanggung jawab sendiri, atau makan dan minum itu tanggung jawab sendiri, itu biasanya ada perjanjian ya. Maka tidak masalah seseorang mengikuti kegiatan tersebut. Dan biasanya di sana ada mukimin, seorang ustadz misalnya atau orang yang berpengalaman yang dia bisa membimbing para jamaah yang memisahkan dirinya dari rombongan untuk bisa melaksanakan sunnah Nabi SAW, seperti misalnya bermalam di Mina pada malam tanggal 9, kemudian juga bisa wukuf di Arafah misalnya sampai tenggelam matahari bagi orang yang berada di Arafah dari siang, dan dia bisa bermalam di Muzdalifah dengan lebih sempurna. Nah ini banyak maslahat yang bisa dilakukan oleh seseorang atau didapatkan oleh seseorang ketika dia bersama rombongan tersebut. Cuma yang perlu ditekankan di sini adalah tentunya seseorang melihat kesehatan, melihat kemampuan. Kemudian sangat-sangat dianjurkan untuk memberitahu terlebih dahulu kepada ketua kloter ya, dan menyampaikan tentang alasannya supaya tidak terjadi di sana suudzon. Nah ini yang perlu diperhatikan. Kalau ditanya tentang kesahihannya, sah atau tidak haji yang dilakukan, tentunya sah apabila haji tersebut memenuhi rukun-rukunnya. Nah ini kalau yang dimaksud dengan haji mandiri adalah apa yang tadi kita sebutkan. Wallahu ta'ala a'lam. Nah Ustaz, semoga bermanfaat ya untuk Pak Jailani di Bintaro, Tangerang Selatan yang sudah bertanya tadi. Kita sambung Ustaz malam hari ini dengan penelpon keempat kita, masih dari kawasan Tangerang. Kali ini ada Bapak hamba Allah. Kita sapa Fatwa TV. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya silakan Pak pertanyaannya. Tentang beda kurban Ustaz, mana yang didahulukan antara kita keinginan untuk berkurban tapi di saat yang sama ada kebutuhan untuk persiapan anak kuliah atau anak masuk sekolah. Untuk pendidikan anak Pak ya, mana yang didahulukan seperti itu? Iya Ustaz. Baik, baik Pak, terima kasih pertanyaannya. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Nah Ustaz, bagaimana Ustaz? Kita disuruh memilih dalam sebuah keadaan antara berkorban dengan pendidikan anak gitu ya. Ya Pak ya. Pendidikan anak. Nah, Ustaz, dia akan membayar sekolah Iya. untuk anaknya. Dengan berkurban. Mungkin waktunya bersamaan. Ustaz. Ini mana yang kita dahulukan Ustaz? Tadi sudah kita sampaikan bahwa berkorban ini hukumnya sunnah muakkadah, tidak sampai kepada kewajiban. Kalau memang kita melihat bahwasanya anak sekarang membutuhkan kita untuk membayar pendidikan dia, sementara kita tahu bahwasanya yang namanya sekolah, madrasah, pesantren ini mereka punya hak juga. Jadi kita menyekolahkan anak kita di sana, kita punya kewajiban. Kita punya kewajiban untuk membayar. Mereka punya hak untuk kita bayar uang tersebut. Maka dalam keadaan demikian, wallahu ta'ala a'lam. Ya,
seseorang lebih mendahulukan untuk membayar sekolah anaknya terlebih dahulu. Karena ini adalah kewajiban dia sebagai seorang wali untuk membayar kepada pihak madrasah atau pihak ma'had. Sekali lagi ini ada hak mereka. Wallahu taala a'lam. Nah, Ustaz, semoga bermanfaat ya untuk Bapak hamba Allah yang berada di Tangerang tadi. Apakah hal seperti ini juga berlaku Ustaz ya bagi umroh kemudian haji? Sama Ustaz ya? Sama. Kita dahulukan yang ya, kita dahulukan yang keperluan wajib. primer dulu Ustaz. Ya, yang wajib. Karena Yang terkadang itu sampai kepada kewajiban, Pak. Baik. Itu adalah anak kita udah punya hak, punya sudah mendapatkan haknya ya, diajar, dan juga dikasih makan dan lain-lain. Ada sebagian wali itu bermudah-mudahan dalam masalah ini anaknya sudah mendapatkan haknya, sementara dia tidak melaksanakan kewajibannya. Ustaz, yang membayar, Ustaz. Iya, dan itu adalah sesuatu yang wajib atasnya. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Dan ini semoga ditangkap dengan jeli ya sebagai seorang muslim, meskipun ini satu ibadah yang sunnah muakkad Ustaz ya. iya. Dan ini adalah mengandung syiar agama, tetapi tetap Ustaz yang namanya kewajiban itu didahulukan. Apalagi kalau yang satunya mungkin sedang punya hutang atau tanggungan Ustaz, itu yang lebih didahulukan Ustaz ya. Didahulukan hutangnya. Kecuali kalau misalnya dia ada harapan punya uang setelah lebaran. Punya gaji misalnya. Dia yang tahu kondisi dia Ustaz Ya, dan dia sampaikan kepada orang yang yang dia berhutang kepadanya, sampaikan seolah akan bayar akhir bulan ini atau akhir bulan depan, untuk saat ini mohon maaf saya gunakan dulu untuk berkorban. Dia mengizinkan, alhamdulillah. Ya, barakallahu fikum. Barakallah. Baik ya. Semoga bisa difahami dan bermanfaat. Jadi silakan untuk Anda pemirsa Fatwa TV, manfaatkan kesempatan baik ini untuk bisa bertanya, sharing, kemudian berdiskusi dengan Ustadz di jalur telepon kami 033154460087. Dan kami informasikan juga bagi Anda pemirsa yang mungkin baru bergabung bersama kami bahwa per hari ini ada perubahan jadwal ya, yang seharusnya setiap Rabu malam Anda menyaksikan konsultasi Islam yang diampu oleh guru kita Ustadz Dr. Syafiq Riza Hasan Basalama. Per hari ini insya Allah akan ada perubahan jadwal. Konsultasi Islam akan berpindah ke hari Kamis, kemudian live interaktif Jalan Lurus yang diampu Dr. Abdullah Roy ini berpindah di hari Rabu insya Allah. Dan kita juga masih sama mengundang siapapun Anda pemirsa Fatwa TV, termasuk pendengar radio-radio yang saat ini merilai program kami, untuk bisa memanfaatkan fasilitas dari Fatwa TV ini sebaik-baiknya ya. Dan sambil menantikan penelpon, kita akan bacakan Ustadz pertanyaan berikut yang sudah masuk dari saudara Meila Ustadz di Purwakarta, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, ada orang yang dia bertanya tentang ilmu syar'i kepada ahli semacam kiai atau ustadz dan lain sebagainya. Tetapi di dalam hatinya ia ingin mendapatkan kepuasan. Jadi niatnya adalah mendapatkan kepuasan Ustadz. Disebut apakah orang seperti ini Ustadz? Apakah yang dia lakukan ini benar? Kemudian bagaimana sikap kita terhadap orang seperti ini? Kemudian bagaimana menasehatinya jika dia adalah orang yang mungkin umurnya jauh lebih tua daripada kita, jika yang dilakukannya itu keliru? Mohon nasihat dan juga pencerahannya Ustaz. Wallahu alam, maksud dari bertanya dengan menginginkan kepuasan tadi ya. Tapi yang jelas Allah SWT mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka hendaklah kalian bertanya kepada ahlu dzikr. Dan di antara makna ahlu dzikr adalah para ulama. In kuntum la ta'lamun, apabila kalian tidak mengetahui. Kalau memang kita tidak mengetahui sebuah hukum, maka hendaklah kita bertanya kepada para ulama. Karena para ulama merekalah yang mempelajari agama ini, dan mereka lebih memahami tentang dalil. Kalau kita tidak tahu, maka jangan kita kemudian berinisiatif sendiri, menentukan hukum sendiri yang akan menjadikan kita salah, menjadikan kita tersesat. Tapi kita bertanya kepada para ulama, merekalah nanti akan
memberitahukan kepada kita hukum, dan mereka akan menyebutkan dalilnya. Ini adalah sesuatu yang halal, dalilnya adalah demikian. Ini adalah sesuatu yang haram, alasannya adalah demikian. Maka kita akan mendapatkan ilmu, dan tentunya bertanya di sini adalah kepada ahli dzikr. Ahli dzikr di sana adalah para ulama. Dan para ulama mereka adalah yang mengilmui agama ini dengan benar. Dan agama itu adalah yang berdasarkan Al-Quran dan juga hadis dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman para salaf. Sehingga para ulama mereka adalah orang-orang yang mengilmui Al-Quran dan juga hadis dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman para salaf. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, Innal ulama'a warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Nah, Nabi kita Muhammad SAW mewarisi apa? Nabi kita Muhammad SAW tidak mewariskan dinar atau dirham, tapi mewariskan ilmu. Dan ilmu adalah apa yang ada di dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Itulah ulama. Mereka adalah orang yang mewarisi ilmu Rasulullah SAW. Adapun seorang hanya sekedar dikatakan sebagai seorang alim, tapi dia sebenarnya bukan alim. Cuma manusia menggelari dia adalah sebagai seorang yang alim dengan berbagai gelar. Maka tidak boleh kita bertanya kepada orang yang seperti itu. Jadi niat kita bertanya adalah ingin mengamalkan apa yang kita dapatkan. Bukan hanya sekedar kepuasan. Kita bertanya, ingin tahu mana yang hak, mana yang benar, kemudian kita amalkan. Maka ini adalah pertanyaan yang bermanfaat bagi seseorang. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Baik, semoga bermanfaat ya untuk saudari Meila yang bertanya di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat tadi. Ya, kita masih sekitar separuh perjalanan malam hari ini. Pemirsa Fatwa TV, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz, dan tentunya kami akan prioritaskan dan juga dahulukan bagi penanya di jalur telepon. Line telepon masih kami buka, jangan lupa kode area Kota Jember 0331 5446087, atau bisa mengirimkan pertanyaan via website kami di dewanfatwa.com. Kita akan bacakan pertanyaan berikutnya, Ustadz. Kemudian ini datangnya dari Virus dari Bontang, Kalimantan Timur. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz, adakah uzur bil jahal untuk orang yang melakukan kesyirikan dan kekufuran? Semisal dia bertawasul kepada selain Allah, kemudian istighozah kepada selain Allah, dan keyakinan Nur Muhammad dan Wihdatul Wujud, karena bisa saja dia salah berguru lalu taklid ke guru tersebut, Ustaz. Syukran. Ya, permasalahan ini adalah termasuk permasalahan yang khilafiyah, ijtihadiyah di antara para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ini yang perlu kita pahami. Ada di antara ulama yang mengatakan tidak ada uzur dalam masalah ini, memandang bahwa ini adalah perkara yang jelas, sehingga tidak ada uzur bagi orang yang jahil, orang yang bodoh, orang yang tidak tahu tentang perkara ini. Kemudian di sana ada sebagian ulama ahlu sunnah wal jamaah yang memandang ini adalah termasuk uzur bil jahl. Orang yang bodoh dalam masalah ini, kalau memang dia dalam keadaan tidak tahu, setelah dia berusaha, dia punya keinginan untuk belajar, tapi ternyata keadaan dia tinggal di sebuah daerah yang semuanya orang-orang yang menisbahkan kepada ilmu di daerah tersebut keyakinannya seperti itu, tawasul dengan orang-orang yang soleh,
menganggap bahwasanya berdoa kepada orang yang soleh ini bukan termasuk kesyirikan, kemudian akhirnya dia melakukannya. Padahal dia termasuk orang yang punya keinginan untuk mengetahui, punya keinginan untuk baik, terjerumus ke dalam kesalahan tersebut karena beberapa sebab tadi. Maka sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasanya dalam keadaan seperti itu dia mendapatkan udzur atas kejahilannya. Siapa yang tidak mendapatkan udzur atas kejahilannya? Mereka adalah orang-orang yang bodoh, jahil, karena memang dia tidak mau belajar. Menjadikan dirinya bodoh, meridhai dirinya bodoh, jahil. Akhirnya dia tidak tahu apa itu syirik. Akhirnya dia tidak tahu bahwasanya tawasul kepada orang-orang yang saleh dengan cara berdoa kepada mereka adalah sebuah kesyirikan. Kenapa dia terjerumus? Karena dia tidak mau belajar. Nah, kebodohan yang disengaja seperti ini inilah yang tidak mendapatkan uzur. Wallahu a'lam. Yang saya kuatkan adalah pendapat yang kedua, kalau memang seseorang sudah berusaha dan dia punya etikat yang baik, punya keinginan yang kuat untuk mempelajari agama ini, dan ternyata apa yang ada di sekitarnya, akidah yang tersebar adalah seperti itu. Dia bertanya kepada ulama fulan yang menjawab dengan mengatakan ini tidak masalah. Kepada ulama yang kedua, yang ketiga juga demikian, sehingga dia menganggap ini adalah sesuatu yang diperbolehkan. Akhirnya dia terjerumus. Maka orang yang demikian, wallahu ta'ala a'lam, dia mendapatkan uzur atas kejahilannya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat ya untuk saudara Virus yang bertanya tadi di kawasan Bontang ya. Kita akan bacakan kembali Ustaz sambil menantikan penelpon berikutnya. Dari saudara Suharji di Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Singkil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, mertua saya sering kesurupan dan sudah diruqyah, kemudian kondisinya masih tetap kesurupan. Belakangan ini tidak lagi kami ruqyah, tapi kami kasih tontonan siaran seorang ustadz yang ada di televisi tertentu. Dan untuk itu kami mengaminkan di rumah doa dari ustadz tersebut. Nah, pertanyaannya Ustadz, apakah bertobat mertua saya semacam ini termasuk bertobat dengan peramal atau bisa dihukumi syirik Ustadz? Jazakallahu khairan dan mohon solusinya. Dia sering kerasukan, kesurupan Ustadz. Terus kemudian sempat menantunya Ustadz ya, iya, meruqyah. Kemudian qadarullah kondisi ini masih sering kesurupan dan belakangan ini menantu sudah tidak lagi meruqyah Ustadz. iya. Tapi beliau menontonkan siaran seorang ustadz di TV tertentu dan mungkin dalam tayangan tersebut ada doa-doa Ustadz dan dia hanya mengaminkan. Apakah hal seperti ini dibenarkan Ustadz secara syariat atau dia mohon solusi untuk mertuanya Ustadz? Iya. Kalau nasihat ana teruskan ruqyahnya. Ya, teruskan ruqyahnya. Jadi jangan kita berhenti sekali, dua kali, kemudian karena melihat tidak ada hasilnya kemudian kita berhenti, tidak. Teruskan ruqyahnya. Semoga Allah SWT memberikan kesembuhan. Kemudian apa yang dilakukan yaitu dengan cara mengarahkan beliau untuk menonton, dan kalau itu adalah ceramah-ceramah yang bagus ya, ceramah-ceramah yang menjelaskan tentang masalah tauhid, menjelaskan tentang pentingnya mengikuti sunnah Nabi SAW, mengajak untuk taat kepada Allah, maka bagus. Selain ruqyahnya jalan, maka kita arahkan beliau untuk mengetahui yang hak. Karena yang namanya syaitan itu betah di tubuh seseorang itu ketika kita ada
penyelisihan, penyimpangan di dalam agama ini. Dan penyimpangan yang paling besar adalah kesyirikan. Kemudian kebid'ahan, kemudian dosa-dosa besar. Nah, ketika seseorang dia mendengarkan ceramah, kemudian dia tinggalkan kesyirikan, dia tinggalkan bid'ah, dia tinggalkan dosa-dosa besar, maka diharapkan ini menjadi satu sebab cepatnya kesembuhan dia. Jadi dua-duanya dilakukan, ruqyah dilakukan, kemudian memberikan masukan, meminta beliau untuk mendengarkan ceramah yang itu adalah ceramah yang benar, yang sesuai dengan sunnah, mengajarkan kepada tauhid, maka ini juga tetap dilakukan. Wallahu taala a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum, semoga bermanfaat ya. Untuk penanya tadi Bapak Suhardi dari Aceh Singkil, kita tersambung bersama penelpon kelima kita. Kita akan menuju ke kawasan Batam, ada Pak Restu. Fatwa TV, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Restu, silakan pertanyaannya Pak. Ya, izin saya Ustaz. Ya, silakan. Sedikit seputar haji Ustaz, boleh Ustaz? Baik, Ya, silakan. monggo. Ustaz, bagaimana hukumnya berkurban bagi jemaah haji Ustaz? Apakah tetap disyariatkan atau boleh gugur karena sedang berhaji Ustaz? Ya. Baik. 3 pertanyaan boleh Ustaz? Mohon maaf kita batasi 1 pertanyaan ya Pak ya. Baik. Iya, baik. Silakan bergabung kembali di kesempatan berikutnya. Terima kasih Pak. Baik. Naam. Wa iyyakum. Barakallahu fiik. Berkorban ini bisa dilakukan oleh seorang yang melakukan jamaah haji ataupun yang tentunya orang yang tidak melakukan jamaah haji. Jadi yang tidak berhaji maupun yang berhaji bisa melakukan korban ini. Cuma nasihat ana bagi yang melakukan jamaah haji atau yang ingin kita sampaikan kepada para jamaah haji, itu bukan merupakan kewajibannya bagi antum untuk berkorban. Ya, seandainya antum melakukan haji dan menyembelih hadiyu, kalau antum melakukan haji tamattu' atau haji qiran dan antum punya kewajiban untuk menyembelih hadiyu, maka itu sudah cukup. Ya, sudah cukup. Tapi seandainya antum mau menambah karena memang ada kelebihan harta dan ingin berkorban, ya karena memang di sana ada keutamaan khusus bagi orang yang beribadah di tanah haram. Kemudian seorang jamaah haji selain dia menyembelih hadiyu, dia juga ingin menyembelih korban, silahkan, tidak masalah. Tapi jangan digabungkan ya. Ya, kita menyembelih hadiyu dan juga menyembelih korban. Dan yang ingin kita tekankan di sini bukan merupakan kewajiban. Jadi kalau ada saudara kita yang dia memang punya kemampuan, kemudian dia menyembelih hadiyu dan juga menyembelih korbannya, silakan. Kalau kita tidak mampu, ya jangan kita memaksakan diri kita. Jadi kesimpulannya, berkorban bagi para jamaah haji itu bukan termasuk kewajiban. Seandainya yang wajib bagi mereka adalah untuk yang haji qiran dengan yang haji tamattu' itu adalah membayar atau menyembelih hadiyu. Wallahu taala a'lam. Nah, barakallahu fikum, semoga bermanfaat ya untuk penanya tadi Pak Restu di Batam. Kemudian kita akan sapa penelpon berikutnya Ustadz. Kali ini kita bergeser ke Sumatera Barat, ada Ibu Yanti sudah tersambung. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu Yanti pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, bagaimana hukumnya jika berfoto-foto terlebih dahulu dengan hewan kurban sebelum disembelih, seperti misalnya 7 orang dengan 1 ekor sapi atas permintaan panitia Ustaz? Baik ya. Ya, terima kasih Bu Yanti pertanyaannya. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak masalah ya. Tidak masalah berfoto terlebih dahulu, dan itu bukan merupakan kewajiban. Cuma wallahu alam, panitia di sini meminta yang demikian sekedar untuk dokumentasi.
ya sekedar untuk dokumentasi. Mungkin di sana ada laporan atau yang semisalnya ya, tidak masalah. Dan semoga Allah SWT menjaga hati kita, menjaga niat kita. Kalau memang maksudnya adalah untuk dokumentasi atau karena masalah tertentu, ya tidak masalah. Iya, barakallahu fikum. Fikum barakallah. Karena memang salah satu fungsinya mungkin juga untuk pendataan Ustaz ya. Iya. Agar tidak salah juga Ustaz ini kurban dari siapa dan siapa Ustaz. Iya. Nah, Itu makanya kita katakan masalah tertentu. Dan mungkin yang dimaksud oleh Ibu tadi, apakah ini bisa mengganggu keikhlasan atau tidak kan gitu. Maka kita katakan ya silahkan foto, dan tetap kita jaga niat kita menyembelih adalah lillah ya, bukan karena ingin dipuji oleh manusia. baik, Ustaz. Nah, ya. Semoga bermanfaat ya untuk Ibu Yanti di Sumatera Barat. Dan kita akan bergeser ke penelpon berikutnya. Ada hamba Allah sudah tersambung bersama kami dari Bekasi. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu silakan pertanyaannya, monggo. Pak Ustadz, saya sudah pernah haji Pak Ustadz, Iya. 2004. Kemudian setelah saya belajar agama dari mulai 2014, saya setiap tahun itu bersama suami umroh. Anak-anak pernah saya ajak 2 kali. Yang akan saya tanyakan gini Pak Ustadz, anak saya belum ada yang haji, mereka udah pada punya anak masing-masing. Sudah berkeluarga Ibu ya? Iya, udah berkeluarga, udah pada punya anak. Yang akan saya tanya gini, apakah tetap saya insya Allah artinya setiap tahun itu pengennya berangkat, mendingan untuk anak saya yang belum daftar haji, apa tetap untuk diri kita berdua dengan suami Pak Ustadz? Artinya yang sebaiknya dalam syariatnya itu seperti apa? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Berarti yang membiayai di sini adalah ibu, membiayai anak-anaknya seperti itu. Iya, saya pernah ngajak umroh mereka 2 kali, tapi sampai sekarang Belum mereka haji. belum daftar haji karena keinginannya haji plus, tapi bagaimana plus reguler aja belum daftar. Jadi Oke. saya mohon pencerahannya, ini sebaiknya apakah emang saya berlanjut, insya Allah saya setiap tahun, karena kemampuannya hanya kalau umroh untuk berdua sama suami Pak Ustadz. Baik. Pencerahannya, syukron, jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Iya. di Bekasi. Nah, Insyaallah. Barakallahu fikum. Apabila seorang anak sudah balik, maka tidak ada kewajiban orang tua untuk memberikan nafkah. Apalagi di sini sudah berkeluarga ya. Sehingga wallahu taala alam, seandainya bapak dan juga ibu ini setiap tahun menggunakan hartanya untuk umrah, maka silahkan. Karena memang pada asalnya seseorang itu mendahulukan ya dalam masalah akhirat, ya dalam masalah ibadah, ini mendahulukan dirinya sendiri. Dan dia tidak punya kewajiban sebagai orang tua untuk mengumrohkan atau bahkan menghajikan anak-anaknya. Yang seandainya dia berinfak, dia wakafkan sebagian hartanya, dia gunakan untuk umroh atau untuk ibadah yang lain, maka itu adalah hak dia. Ya, dan masing-masing dari kita akan ditanya oleh Allah dari mana dia dapatkan hartanya dan untuk apa dia gunakan. Anak insya Allah ada rezeki sendiri, sebagaimana kita dulu juga ada rezeki sendiri sehingga kita bisa melaksanakan ibadah haji. Bukan orang tua kita yang memberi, demikian pula anak kita. Kita doakan saja semoga Allah SWT meluaskan rezeki mereka, memberkahi rezeki mereka sehingga nanti bisa melaksanakan ibadah haji, melaksanakan rukun Islam yang kelima. Dan kita tahu bahwasanya haji ini bukan kewajiban setiap muslim dan muslimah. Ini adalah kewajiban bagi orang yang terpenuhi syaratnya, yaitu orang yang mampu. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan bagi Allah kewajiban bagi manusia untuk melakukan haji ke Baitullah bagi orang yang mampu menuju ke sana. Kalau misalnya anak kita tidak mampu, ya dia tidak berdosa. Seandainya dia meninggal dunia dalam keadaan tidak berhaji karena tidak mampu, maka dia tidak berdosa.
Jadi wallahu taala alam, di sini silakan Bapak dan juga Ibu menggunakan hartanya untuk umroh, untuk infak, untuk wakaf dan seterusnya. Dan kita doakan semoga anak-anak kita Allah SWT berikan mereka taufik dan Allah luaskan rezeki mereka sehingga bisa menggunakan rezeki mereka dalam hal-hal yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, termasuk diantaranya adalah untuk melakukan ibadah haji. Wallahu taala a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Baik, kita ke penelpon terakhir, Ustaz, ada waktu sekitar 3 atau 4 menit ke depan ya. Dari Ummu Zahra di Riau, Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu pertanyaan terakhir dan singkat Ibu ya. Ya, jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya, Ustaz. Kalau terhadap anak perempuan, jelas kalau dia itu setelah menikah menjadi tanggung jawab suaminya. Kalau seorang anak laki-laki itu, Ustaz, apakah ada batasannya tanggung jawab seorang orang tua terhadap dia walaupun dia sudah menikah, akan tetapi hidupnya kurang mampu? Apakah masih berkewajiban orang tua untuk membantu anaknya ini? Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batasannya adalah sampai dia balik. Sampai dia balik. Ketika dia sudah balik, sebenarnya seorang ayah dan juga seorang ayah tidak berkewajiban untuk memberikan nafkah. Cuma kebanyakan dari orang tua dan termasuk diantaranya adalah kita ya. Meskipun kita tahu anak kita sudah balik, tapi kita masih senang dan bahagia memberikan nafkah kepada mereka. Padahal itu bukan merupakan kewajiban kita. Kita ingin mereka lebih siap. Kita ingin membawa mereka kepada kehidupan yang lebih mapan misalnya. Sehingga kita sekolahkan mereka di SMP, di SMA, kita kuliahkan misalnya. Padahal itu bukan merupakan kewajiban kita. Seandainya dia menikah, kemudian Allah SWT memberikan ujian dengan kekurangan dalam hal ekonomi, bukan kewajiban orang tua sebenarnya untuk memberikan kepada anak tersebut. Tapi seandainya orang tua dia bersedekah, seandainya orang tua mengeluarkan hartanya untuk kebaikan anak tersebut dan niatnya adalah sedekah, maka insya Allah mendapatkan pahala di sisi Allah. Dan orang yang paling berhak untuk kita berikan infak adalah orang-orang yang dekat dengan kita tentunya. Namun itu bukan merupakan kewajiban. Seandainya kita punya uang dan anak kita butuh, orang lain, tetangga dan yang lain mereka juga butuh, maka yang didahulukan tentunya adalah anak kita sendiri. Meskipun sekali lagi itu bukan merupakan kewajiban, tapi kalau kita lakukan, semoga Allah SWT memberikan pahala. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Pertanyaan dari Ummu Zahra juga sekali pertanyaan terakhir dan penutup, kita sampaikan terima kasih Ustaz. Ya. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiikum. Wa fikum barakallah. Ya. Ya, pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV dimanapun Anda semuanya berada, itu tadi akhir dalam program live interaktif kita malam hari ini. Terima kasih bagi yang telah simak program ini dari awal hingga akhir. Semoga Allah mudahkan untuk kita semua mendapatkan dan juga bisa menerapkan faedah ilmu yang telah disampaikan oleh Ustadz. Jangan lupa pemirsa, Anda bisa simak program-program live interaktif dari hari Senin sampai dengan hari Jumat di waktu yang telah dijadwalkan. Informasi-informasi berkaitan dengan Dewan Fatwa dan juga Fatwa TV Anda bisa akses dengan mudah di dewanfatwa.com atau di fatwatv.id. Juga kita sarankan Anda bisa follow akun-akun sosial media terverifikasi kami di Facebook, Instagram, Telegram, dan juga Twitter ya. Follow juga akun official kami di Fatwa TV Official untuk YouTube channelnya ya. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mohon pamit undur diri dan sampai bertemu kembali insyaAllah di live interaktif berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau
sebelumnya. Terima kasih Kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami